Ciri-ciri perbandingan senilai variabel yang lain. Tentunya dengan metode yang berbeda ya. Kalau kemarin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk anak-anakku kelas 8, hari ini kita bersua lagi masih pada bab yang pertama, yaitu bab 1 mengenai pola bilangan. Untuk pertemuan hari ini, pokok bahasanya adalah barisan aritmatika ya. Untuk lebih jelasnya apa itu barisan aritmatika, kamu ikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Nah, apakah barisan aritmatika itu? Saya ulangi, apakah barisan aritmatika itu? Ya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antar suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Ya, barisan bilangan yang selisih antar suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Nah, di sini selisih itu adalah suku sesudah dikurangi suku sebelum. Ya, jadi selisih pada barisan aritmatika itu adalah suku sesudah dikurangi suku sebelum. Nah, untuk lebih jelasnya kamu perhatikan contoh 1. Nah, contoh 1 itu adalah barisan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek untuk selisihnya ya. Oke, untuk yang pertama adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya 7 dikurang 5 sama dengan berapa? 2. Dan seterusnya. Nah, dari sini tampak jelas bahwa selisihnya adalah 2. Nah, barisan di atas merupakan barisan aritmatika berselisih 2 dan disebut barisan aritmatika naik karena barisan di atas dimulai dari urutan bilangan kecil menuju besar. Oke, selanjutnya agar kalian lebih paham mengenai barisan aritmatika, kamu perhatikan contoh yang kedua. Nah, di sini ada barisan 80, 75, 70 dan seterusnya. Sekarang kita cek untuk selisihnya. Nah, untuk yang pertama 75 dikurangi 80 sama dengan negatif 5. Selanjutnya 70 dikurangi 75 hasilnya adalah negatif 5 dan seterusnya. Tampak di sini selisihnya min 5 bukan? Nah, barisan di atas merupakan barisan aritmatika berselisih negatif 5 dan disebut barisan aritmatika turun karena dimulai dari urutan bilangan terbesar menuju bilangan kecil. Oke, mudah bukan untuk mengidentifikasi mengenai barisan aritmatika? Oke, selanjutnya kita masuk ke istilah-istilah dalam barisan aritmatika. Nah, ada apa aja ya? Diperhatikan dengan baik anak-anak. Nah, yang pertama ada A, itu melambangkan suku pertama atau U1. Kemudian ada B, itu melambangkan beda. Nah, beda ini diperoleh dari selisih suku sesudah dikurangi dengan suku sebelumnya. Atau beda itu merupakan atau dirumuskan dengan UN dikurangi UN min 1. Selanjutnya ada UN itu sendiri ya, yang merupakan
suku ke N dengan N-nya lebih dari 0. Nah, agar lebih paham, kamu perhatikan contoh berikut. Ada barisan 1, 3, 5, 7, bla 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 sampai 195. Nah, dari sini bisa diidentifikasi. Anak panah pertama itu menunjukkan U1. Kemudian anak panah kedua itu menunjukkan UN. Nah, anak panah kedua itu bukan dari titik-titik ya anak-anak, tapi anak panah kedua itu dari angka 195. Nah, dari sini diperoleh bahwa pada barisan tersebut berlaku A-nya itu sama dengan 1, kemudian bedanya itu diperoleh dari U2 dikurangi dengan U1, yaitu 3 min 1 sama dengan 2. Kemudian diperoleh UN-nya adalah 195. Oke, mudah bukan anak-anak? Selanjutnya kita masuk ke rumus UN ya, atau rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, diperhatikan dengan baik ya. UN dari barisan aritmatika dirumuskan dengan A plus N-1 kali B. Agar lebih jelasnya, kamu perhatikan contohnya ya. Tentukan U100 dari barisan aritmatika berikut. Yang pertama adalah barisan 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah barisan 70, 66, 62, 58, dan seterusnya. Nah, sekarang kita jawab ya. Untuk yang pertama barisan 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kamu perhatikan ya. Diketahui A-nya 6, kemudian B-nya 9 dikurang 6 sama dengan 3. Nah, selanjutnya U100-nya akan kita cari ya. Kamu perhatikan dengan baik ya. U100 itu artinya N sama dengan 100. Nah, A sama dengan 6, B sama dengan 3, N sama dengan 100. Kita substitusikan atau kita masukkan ke rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi nanti setiap ketemu N diganti 100, ketemu A diganti 6, ketemu B diganti 3. Sehingga menjadi U100 sama dengan 6 ditambah 100 dikurang 1 dikali 3. Hasilnya sama dengan 6 ditambah 99 dikali 3. Selanjutnya sama dengan 6 ditambah 297. Selanjutnya hasilnya adalah 303. Nah, dari sini kita bisa peroleh jadi U100 dari barisan tersebut adalah 303. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua atau jawaban untuk contoh kedua. Nah, nomor 2 itu adalah barisan 70, 66, 62, 58, dan seterusnya. Nah, di sini diketahui A-nya 70. Kemudian B-nya diperoleh dari selisih 66 dikurangi 70, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian U100 itu artinya bahwa N-nya sama dengan 100. Nah, kemudian A sama dengan 70, B sama dengan negatif 4, N sama dengan 100. Kita substitusikan ke rumus UN ya, yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Selanjutnya U100 sama dengan 70 ditambah 100-1 kali negatif 4. Hasilnya 70 ditambah 99 dikali negatif 4. Hasilnya sama dengan 70 ditambah negatif 396. Selanjutnya hasilnya adalah negatif 326. Nah, dari sini kita bisa buat kesimpulan. Jadi U100 dari barisan, saya ulangi, jadi U100 dari barisan tersebut adalah negatif 326. Mudah bukan anak-anak? Selanjutnya kamu perhatikan ya, kita masuk ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Agar lebih paham, kamu perhatikan contoh berikut ya. Banyak kursi
Baris depan pada gedung pertunjukan adalah 15 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya selalu lebih 4 buah dari kursi pada baris di depannya. Jika di dalam gedung ada 20 baris kursi, maka banyak kursi pada baris ke-20 pada gedung tersebut adalah bla 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 bla. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Kamu perhatikan dengan baik. Nah, dari kejadian di atas diketahui U1-nya adalah 15. Kemudian U2-nya adalah 15 ditambah 4 yaitu 19. Kemudian U3-nya adalah 19 ditambah 4 sama dengan 23. Dan seterusnya sampai U20 sama dengan bla 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 bla. Nah, sekarang kalian perhatikan dengan baik ya. Nah, dari bentuk tadi bisa dibuat barisan yaitu 15, 19, 23 bla 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 sampai U20. Nah, dari sini diperoleh yaitu hanya 15, bedanya adalah 19 dikurangi 15 sama dengan 4. Selanjutnya kita masukkan ke UN sama dengan A plus N-1 kali B ya. Nah, UN-nya adalah U20 sama dengan 15 ditambah 20-1 kali 4 sehingga diperoleh 15 plus 19 kali 4. Selanjutnya 15 ditambah 76 hasilnya adalah 91. Nah, dari sini bisa dibuat kesimpulan yaitu jadi jumlah kursi pada baris ke-20 adalah 91 buah. Mudah bukan anak-anak? Jika kamu perhatikan dengan baik, pasti kamu bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Oke. Selanjutnya kita masuk LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, untuk soal yang pertama, selidiki manakah yang merupakan barisan aritmatika dari barisan berikut. Di sini ada 4 barisan. Nah, silahkan diselidiki satu persatu ya, mana saja yang merupakan barisan aritmatika. Kemudian yang nomor 2, tentukan U92 dan U125 dari barisan berikut. Nah, barisannya juga ada 2 ya. Silahkan temukan U92 dan U125. Kemudian yang nomor 3, tentukan rumus suku ke N dari barisan 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Kemudian untuk soal yang nomor 4, suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-15 adalah 30 dan bedanya adalah negatif 5. Suku ke-6-nya adalah bla 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 bla. Kemudian yang nomor 5, diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-1 adalah 5 dan suku ke-6 adalah 29. Tentukan nilai dari U89. Selanjutnya soal yang ke-6 ya. Suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, hasil produksi naik secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Tentukan hasil produksi pada tahun ke-26. Silahkan dikerjakan LKPD-nya dengan baik ya. Oke. Nah, sekarang kamu ingat bahwa sebagai pelajar Pancasila harus senantiasa belajar dan berprestasi. Oke. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, atau juga kamu share ya, biar aku selalu semangat membuat video-video baru. Sekian dan sampai jumpa kapan-kapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.